Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mungkin teman-teman admin dan yang lain. Di sini saya ingin memberikan sedikit tentang tutorial atau pengenalan mengenai dashboard EduPay, bagaimana menggunakannya dan sebagainya. Kita langsung aja. Pertama-tama tentu saja kita login dengan ID yang telah kami berikan dari EduPay. Nah, setelah login, maka di situ ada informasi-informasi di dashboard mengenai bank, rekening, dan sebagainya bisa dilihat. Lalu juga bisa diedit atau diganti passwordnya di sini. Bisa kita lihat kalau ingin diganti passwordnya bisa. Nah, tinggal ganti, simpan, selesai. Nah, lalu pada dashboard ini memiliki 6 menu. 6 menu. Pertama adalah transaksi merchant, setoran, tagihan, transaksi agen, payroll, dan daftar bank. Pertama mengenai transaksi merchant. Transaksi merchant adalah transaksi yang dilakukan oleh orang tua untuk melakukan pembayaran kepada sekolah. Nah, jadi kalau orang tua itu melakukan pembayaran mungkin SPP atau pembayaran bulanan, maka itu akan ada laporannya di laporan transaksi merchant ini. Bisa kita lihat per hari ataupun per bulan. Cukup kita pilih tanggalnya. Nah, lalu pilih bulannya, di apply, lalu di submit. Nah, jadi bisa dilihat mau 3 hari, mau per minggu ataupun per bulan itu bisa. Nah, inilah informasi-informasi yang diberikan dari tanggal sampai jam, lalu tipe transaksinya jika orang tua melakukan pembayaran seperti SPP dan sebagainya yang melalui menu edukasi, maka tipe transaksinya adalah billing edukasi di sini. Keterangannya bayar buku, bayar jus sejumlah Rp1.000. Nah, nama santrinya atau nama muridnya di sini dan nomor induk muridnya pun ada di sini juga. Mengenai transaksi cashless, maka informasinya adalah tipe transaksi penjualan retail. Nah, beli keripik, informasinya harga 1.000. Dari HP siapa? Dari HP-nya ini. Atau dari nomornya ini, dari saldo yang ditarik. Ya. Nah, di sini transaksi merchant pada tanggal 1 sampai 30 April. Bisa dilihat. Juga bisa di-download ke Excel. Bila di-download, maka laporannya kurang lebih akan seperti ini. Nomor HP-nya, tanggal dan sebagainya pun ada. Kurang lebih sama dan bisa di-download. Nah, lalu selanjutnya adalah menu setoran. Menu setoran ini adalah menu atau akomodasi dari kami mengenai tabungan. Jadi kalau misalkan dari sekolah ataupun pesantren dan sebagainya, itu ada mengenai memiliki tabungan untuk mungkin siswa, santri atau pesertanya. Nah, maka bisa informasinya nanti akan ada di sini. Mengenai namanya siapa, nomor induknya berapa, kelasnya apa, dan saldo yang ditabungkannya berapa itu ada. Ini bisa di print, bisa juga kita pindah ke dalam bentuk PDF dan juga Excel dan sebagainya. Ini untuk menu tabungan. Bila memang sekolah ataupun pesantren mengakomodasikan mengenai fitur tabungan di sekolahnya, sudah kami berikan. Nah, lalu selanjutnya adalah proses penginputan data. Nah, sebelum kita masuk ke proses penginputan data ini, kita kembali sedikit ke transaksi merchant. Transaksi merchant ini di mana nanti setiap transaksi yang ada di merchant ini itu akan masuk ke rekening penampung milik sekolah ataupun pesantren ataupun lembaga sebagainya. Nah, jadi setiap transaksi yang masuk datanya ke transaksi merchant ini itu bisa atau itu pasti masuknya ke rekening penampung atau rekening yang sebelumnya diajukan kepada kami, yaitu yang diisikan di form merchant. Pasti akan masuk ke rekening tersebut. Seperti itu. Nah, lalu sedikit juga menyinggung mengenai deposit dan saldo ini. Saldo adalah mengenai uang yang ada dalam dashboard EduPay tersebut atau di transaksi merchant ini.
Jadi uang total dari transaksi merchant itu ada di saldo. Deposit adalah uang yang ada di akun agen. Yang ada di akun agen atau My Business EduPay milik sekolah. Itu adalah uang deposit. Uang saldo adalah uang yang nantinya akan dimasukkan ke rekening penampung atau rekening milik sekolah. Itu saja, kita lanjut ke bagian penginputan data. Di sini dibagi menjadi 4 submenu. Ada data siswa, jenis tagihan, buat tagihan baru, dan report. Nah, pertama tentu saja kita harus menginput data siswanya dulu. Nah, kita klik data siswanya. Nah, karena sebelumnya pasti tidak ada data siswa, kita harus unggah dulu dong datanya. Kita unggah file Excel. Nah, jadi tidak perlu khawatir, kami sudah menyediakan file Excel-nya atau template-nya secara langsung di sini. Di sini ada ketentuan-ketentuan yang mesti diisi. Nah, bisa kita unduh file Excel template-nya di sini, kita download, diklik. Nah, maka akan bisa kita lihat di sini, kita buka. Nah, maka informasi-informasi yang kita butuh penuhi ada di sini. Dari nama, nomor induk, dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana mengenai, Mas, ini ada nomor HP siswa, kan siswa mungkin nggak bawa HP atau tidak punya HP. Nomor HP siswa bisa kita samakan dengan nomor HP-nya orang tua. Tinggal kita copy saja di sini. Copy, paste. Nah, kita samakan saja, cukup seperti itu. Nah, kalau misalkan, Mas, maaf, ini kita nggak ada informasi mengenai nomor HP-nya orang tua. Bagaimana? Misalkan orang tuanya nggak punya HP dan sebagainya, atau ada kendala sehingga tidak ada nomor HP-nya orang tua, itu alternatifnya kita masukkan nomor induk siswanya saja. Nomor induk siswa kita copy, ganti ke nomor HP-nya orang tua dan nomor HP-nya siswa. Cukup seperti ini saja. Nah, jadi alternatifnya gunakan nomor induk siswa bila nomor HP orang tua ini tidak ada. Tapi disarankan haruslah ada nomor HP orang tua, karena nomor HP orang tua ini penting sebagai notifikasi otomatis. Jadi admin gak usah WA ataupun mengirim pesan ke orang tua, tapi by system sudah mendapatkan notifikasi otomatis. Caranya dengan mengisi nomor HP-nya orang tua. Nah, seperti itu. Nah, lalu kelasnya pun akan langsung diklasifikasikan sendiri. Jadi contoh dalam satu template ini saya ingin memasukkan sampai kelas 6. Dan kelas 6 itu juga semuanya terbagi. Misal ada 1A sampai 1C dan seterusnya sampai 6A sampai 6C. Itu ingin kita masukkan dalam satu template, itu bisa. Dan secara otomatis akan terklasifikasi sendiri kelasnya. Nah, jadi kalau misalkan ada kelas khusus misalnya 1A, tahfiz dan sebagainya, itu bisa dibuatnya. Jadi misalkan ada lagi kelas 1A, di sini kita tambahkan tahfiz. Seperti ini. Mas, itu kenapa dikasih strip? Ya, jadi secara by system jika kita ingin ada spasi untuk klasifikasi kelas, kita gunakan strip. Kalau memang tidak ada stripnya ya tidak usah. Ini strip hanyalah berguna jika ingin menggunakan spasi. Khusus untuk kelas. Untuk nama siswa ada spasinya nggak apa-apa. Seperti itu. Lalu alamat dan kota, ini pun juga harus diisi. Mas, kita nggak ada informasi mengenai alamat ataupun kotanya orang tua. Bagaimana? Nggak apa-apa, kita gunakan domisili dari sekolah ataupun pesantren ataupun lembaga tersebut. Contoh misalkan sekolah ataupun pesantren tersebut berdomisili di Batang. Maka kotanya kita ganti Batang, alamatnya pun juga ganti Batang. Seperti ini. Kita ganti jadi Batang. Kotanya mana? Batang juga. Seperti itu. Nah, cukup seperti ini saja. Kalau misalkan nanti kita sudah mendapatkan informasi mengenai nomor HP orang tua dan sebagainya, itu bisa kita lengkapi nantinya. Ini alternatif yang dimana kalau memang tidak ada ataupun ingin cepat-cepat masuk ke dalam sistem data-data tersebut. Nah, seperti itu. Nah, nanti ini bisa di-save. Kalau sudah selesai data-datanya bisa di-save. Nah, lalu di sini kita tinggal submit.
Kita pilih dulu file yang tadi telah kita buat, data-datanya yang telah kita isi. Kita pilih. Nah, maka nanti tinggal di submit saja di sini. Seperti itu. Nah, kalau sudah, nanti otomatis ada informasi mengenai berhasil untuk upload data siswa. Jika gagal, nanti juga ada informasinya kenapa gagal, seperti itu. Nah, ini di sini kita bisa melihat data siswa. Data siswa kurang lebih apa yang telah kita inputkan ke dalam sistem tersebut yang ada di Excel tadi yang telah kita isi. Nah, jadi ada nama, nomor induk, dan sebagainya. Ini bisa diedit. Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan, misalkan nomor HP-nya orang tua kita belum dapat informasinya, tapi udah ingin dimunculkan di sistem, ini bisa kita edit di sini. Tinggal kita ganti aja nomornya. Nah, di sini juga bisa kita ganti semuanya dari kelas, nama orang tuanya siapa, misalkan ingin dibenarkan, alamatnya ingin dibenarkan, kotanya ingin dibenarkan, juga bisa. Jenis kelamin pun bisa dibenarkan. Nah, tapi saya yakin ini mungkin jarang terjadi, karena tidak semua orang itu ganti kelamin, atau tidak bisa ganti kelamin. Nah, seperti itu, bisa diganti intinya. Nomor induknya pun juga. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ingin dihapus data siswanya, misalkan semua satu kelas ingin dihapus, tinggal klik yang ini saja, kita checklist yang atas. Nanti otomatis semuanya akan terchecklist dan dihapus. Kalau hanya ingin satu saja, kita checklistnya satu saja yang ini. Kita hapus saja satu saja yang ini untuk di checklistnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ke jenis tagihan. Nah, jadi dalam penginputan data pembayaran biar muncul di aplikasi, kurang lebih adalah 3 tahap. Ini adalah tahap pertama. Jadi jenis tagihan adalah jenis tagihan yang ingin kita rincikan pembayarannya. Contoh, misalkan di sekolah tersebut atau pesantren tersebut memiliki rincian pembayaran yang terbagi menjadi mungkin biaya makan, ada biaya untuk SPP, dan pembayaran buku, dan ekstrakurikuler. Itu bisa kita rincikan di sini terlebih dahulu. Kita buat pembayarannya apa saja yang ingin dibayarkan oleh orang tua ataupun wali santri dan sebagainya. Nah, pertama kalau misalkan masih kosong, tentu saja kita tambah dulu jenis tagihannya. Tambah jenis tagihan. Di sini kita tuliskan nama tagihannya apa. Contoh seperti ini, ada SPP dan yang sebagainya, dan nominalnya berapa. Lalu di submit, jangan lupa. Nah, setelah di submit, maka nanti sudah muncul jenis-jenis tagihannya yang telah kita buat. Kalau ingin dibuat sampai banyak pun bisa. Nanti juga tinggal tambah jenis tagihan di sini lagi, ditambah. Nanti seperti ini. Nah, kan ini sudah jadi. Nah, ini masih belum selesai. Agar rincian pembayaran ini bisa sampai ke aplikasi orang tua, harus kita aktifkan dulu tagihannya itu yang mana. Nah, contoh pembayarannya itu cuman ada SPP, lalu ada biaya ekstrakurikuler dan buku. Nah, kita mesti aktifkan dulu. Nah, saat kita aktifkan jenis tagihan, maka tahap pertama ini sudah selesai. Nah, jadi tahap pembuatan jenis tagihan kurang lebih ada 2-3 tahap. Tahap pertama itu kita selesaikan dulu jenis tagihannya apa, dan kita aktifkan jenis tagihannya. Maka tahap pertama selesai. Lanjut ke tahap selanjutnya adalah dibuat tagihan baru. Dibuat tagihan baru ini adalah di mana kita membuat tagihan untuk siswa tersebut. Dibuatnya pun per kelas. Jadi kita tidak membuat secara siswa ini segini-segini, enggak. Kita langsung buat satu kelas untuk mempermudah. Dan di sini kita bisa lihat ada tipe bulanan dan semesteran. Kalau misalkan sekolah ya bayarnya ya pasti bulanan. Kalau perguruan tinggi ya bayarnya semesteran. Nah, tinggal ditentukan yang mana ini kebutuhannya. Nah, contoh ini saya kan bulanan. Kalau sekolah dan sebagainya kan bulanan, bukan perguruan tinggi yang semesteran. Ini bisa kita pilih dari Januari sampai Desember. Langsung 1 tahun bisa, 2 bulan bisa, 3 bulan ataupun langsung 1 semester atau 6 bulan itu bisa. Terserah bagaimana nanti admin ingin melakukan penginputan data pembayarannya.
Nah, saya contohkan 1 bulan saja. Kita pilih bulannya Mei, kita submit, ya, akan nanti seperti ini. Lalu kita buat tagihannya. Kita buat tagihan. Nah, ini adalah tahap selanjutnya yang saya katakan untuk memasukkannya ke dalam aplikasi. Di sini kita bisa lihat ada tipe tagihan penuh dan parsial. Nah, penuh adalah dimana sebagaimana pembayaran virtual account, yang dimana kalau misalkan SPP ini 5.000 ya harus dibayarkannya 5.000, nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Ingin dibayarkan parsial ataupun cicilan sistemnya. Jadi kalau misalkan ada di sekolah itu pembayaran yang nominalnya cukup besar dan memang banyak orang tua yang mencicil pembayarannya, saya sarankan gunakan tipe tagihan yang parsial agar bisa dicicil oleh orang tua untuk mempermudah mereka. Nah, seperti itu. Nah, kita juga ada sistem yang dimana membuat tagihan ataupun pembayaran yang dibayarkan seikhlasnya atau secara suka-suka oleh orang tua. Nah, caranya adalah memilih tipe tagihan penuh dan menjadikan nominalnya angka 0. Nah, maka secara otomatis nanti di sistem ataupun di aplikasinya yang digunakan ataupun digunakan oleh orang tua untuk membayar, maka nanti orang tua bisa meng-create atau mengetik sendiri jumlah tagihan atau nominal pembayarannya. Seperti itu. Misalkan bayar buku, orang tua seikhlasnya bayar 5.000. Seperti itu. Nah, nanti orang tua bisa memilihnya sendiri atau mengetiknya sendiri. Seperti itu. Nah, kalau sudah dibuat tagihannya seperti ini, ya kita submit. Nah, saat kita submit, maka itu sudah selesai. Semua tahap untuk memasukkannya ke dalam aplikasi sudah selesai. Cuma 2 tahap. Oh iya, cukup 2 tahap aja ternyata. Gak usah banyak-banyak. Nah, kan ini seperti yang tadi kita aktifkan ya, jenis tagihannya bisa kita lihat. Kita tadi ingin cuman ada 3 pembayaran, maka di tiap siswa hanyalah 3 pembayaran ini saja yang muncul nantinya. Seperti itu. Nah, kan kita aktifkan 3 tagihan yang tadi, yang ada juga cuma 3 tagihan saat pembuatannya. Jangan lupa untuk di submit. Nah, saat kita telah selesai mensubmit, maka tampilan layarnya akan seperti ini untuk kelas 1A. Oh, ada lihat tagihan dan tagihan susulan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk lihat tagihan, kita bisa mengecek. Nah, misalkan ingin diganti jadi parsial, kita ganti jadi parsial. Kalau full ya full. Nah, di sini kalau misalkan diedit pun juga bisa. Nah, misalkan ini misalkan ada perubahan mengenai biaya ekstrakurikuler menjadi 8.000 contohnya. Nah, kita tinggal menu yang edit action situ tadi, kita update. Nah, selesai, maka nanti di aplikasi otomatis akan terganti nominalnya. Nah, kalau misalkan oh ternyata pembayaran untuk siswa ini ternyata sudah dibayarkan, ada kekeliruan, itu bisa kita hapus. Di sini bisa kita hapus tagihannya. Seperti itu. Oh, batal. Kita pilih dulu siswanya, kita hapuskan tagihannya. Seperti itu. Oh. Hapus tagihannya. Nah, lalu kalau misalkan tadi bisa kita lihat ada tagihan susulan. Nah, untuk kita submit. Tagihan susulan adalah dimana kalau misalkan ada tagihan di pertengahan bulan. Contoh, misal di pertengahan bulan ini kita tiba-tiba ada biaya untuk infak. Nah, ada biaya infak yang ingin dimasukkan ke aplikasi. Kita unchecklist yang tidak butuh, kita checklist yang infak saja. Jangan lupa untuk selalu diaktifkan. Nah, maka setelah aktif, kita masuk ke tagihan susulan ini. Nah, maka tagihan ataupun pembayaran di pertengahan bulan yang mendadak tersebut bisa kita masukkan juga ke aplikasi. Ini infak 2.000. Kita submit, maka nanti di aplikasi pun akan muncul juga mengenai infak. Sebagaimana pembuatan tagihan yang lainnya.
Seperti itu. Kurang lebih untuk pembuatan tagihan seperti ini. Nah, sekolah tinggal memilih ingin melakukan tipe tagihan yang mana. Apakah tipe tagihan yang penuh, apakah tipe tagihan yang parsial, atau tipe tagihan yang bayarnya suka-suka. Nah, karena untuk saat ini kami sistemnya hanya bisa memilih satu, jika parsial ya harus parsial semua dipilihnya. Jika penuh semuanya harus penuh dipilihnya. Jika misalkan pembayarannya suka-suka ataupun seikhlasnya, semuanya harus seikhlasnya juga pembayarannya. Seperti itu. Nah, kurang lebih untuk penginputan data ya cukup seperti itu saja sampai ke aplikasi. Tidak perlu pusing-pusing. Nah, kalau misalkan tadi juga ada siswa yang pembayarannya mungkin ada dapat keringanan, di sini pun juga bisa langsung diganti sebelum disubmit. Jadi nggak perlu nunggu disubmit dulu baru diedit, tapi pada saat pembuatan di sini pun kita juga bisa menambahkan ataupun mengubah angka nominalnya sesuai yang dibutuhkan. Seperti itu. Ya. Lalu yang terakhir adalah mengenai report atau laporan pembayarannya. Tentu saja bagian administrasi perlu dong laporannya. Itu bisa kita lihat di menu report tersebut. Nah, kita bisa lihat secara spesifik langsung per kelasnya dan per siswa-siswanya dan jenis tagihannya. Contoh di bulan April saya ingin melihat untuk kelas 1A. Kita submit. Nah, maka di sini akan terlihat tampilannya. Apa saja yang di pembayaran yang perlu dibayarkan kemarin. Ada buku, ekstrakurikuler, infak, dan makan. Nah, ini pun juga bisa di-download. Nah, tentu saja bisa di-download. Jadi setiap siswa memiliki catatan atau laporan tagihan yang spesifik seperti ini. Kalau sudah di-download Excel-nya, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, namanya siapa, nomor induk, nomor HP, dan sebagainya. Keterangannya, dia sudah lunas pembayarannya untuk April. Untuk ini bulannya apa ternyata yang dibayarkan. Di bulan Maret. Tagihan di bulan Maret dibayarkan ternyata pada tanggal berapa nih? Tanggal 4 April. Jadi pada tagihan bulan Maret tersebut yang diinputkan di bulan Maret dibayarkannya di bulan April jam 10 pada tanggal 21. Jadi tahun, bulan, dan tanggal. Jam, menit, dan detik. Seperti itu. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini nantinya. Untuk laporannya. Nah, kurang lebih ya seperti itu. Nah, kalau misalnya mengenai transaksi agen adalah transaksi kalau misalkan sekolah menjual mengenai pembayaran BPJS Kesehatan, pulsa, dan sebagainya, maka nanti informasinya akan ada di sini. Lalu juga mengenai payroll itu kami sudah ada video khususnya juga bisa dilihat, nanti bisa dicek sendiri saja. Kurang lebih ya seperti itu untuk dashboardnya. Mengenai penginputan data siswanya dan data tagihan sampai masuk ke aplikasinya, lalu mengenai laporan secara globalnya, bisa dilihat di transaksi merchant, seperti itu. Nah, di sini juga bisa kita lihat, bisa kita download, bisa kita print dan sebagainya. Dan pihak sekolah pun tidak perlu khawatir mengenai laporannya. Orang tua itu secara sistem otomatis mendapatkan laporan pembayarannya juga jika membayarkannya melalui aplikasi EduPay milik orang tua, dan sekolah pun juga akan langsung mendapatkannya di sini laporan transaksi. Jadi rekapnya berdasarkan hasil transaksi merchant ini ada, yang dimana transaksi ini masuknya ke buku rekening sekolah ataupun pesantren, dan juga laporannya bisa spesifik ke per kelas dilihatnya seperti yang tadi saya tunjukkan. Nah, jadi admin nggak perlu pusing. Nah, ini mempermudah tugasnya administrasi dalam merekap data-data yang diperlukan. Kurang lebih untuk penggunaan dashboard atau pengenalannya seperti ini. Jika memang masih bingung, bisa langsung ditanyakan saja ke saya. Nanti akan saya cantumkan nomor HP saya di video ini. Seperti itu. Kalau misalkan ingin di WA silahkan. Jika misalkan ingin di komen melalui YouTube juga silahkan. Akan saya usahakan untuk dibalas. Tentu saja untuk admin yang ingin menanyakan, saya mohon sekali
Untuk sebelum menanyakan juga mencantumkan nama sekolahnya. Jadi saya tahu pihak sekolah mana yang memang butuhkan bantuan. Seperti itu. Kurang lebihnya itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan sungkan untuk bertanya. Silakan ditanyakan melalui WA ataupun melalui komen YouTube. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.